warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan materi untuk mata kuliah Geometri Transformasi pada pokok bahasan pencerminan atau refleksi. Oke, baiklah, untuk video ini ya ada paling tidak 3 tujuan pembelajaran. Ibu ingatkan kembali terkait dengan lambang-lambang yang kita gunakan ya pada materi atau bahan ajar kita ya di dalam geometri transformasi. Nah, kemudian kita masuk ke materi kita yaitu mengenai pencerminan atau refleksi ya. Sebelum kita masuk ke definisi dan juga dalil-dalil terkait dengan pencerminan atau refleksi ini, sini Ibu kenalkan dulu berhubungan dengan simbol ya yang kita gunakan untuk pencerminan atau refleksi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya pencerminan ya pada garis S atau pencerminan terhadap garis S ya. Jadi di sini nih pakai kata atau ya. Jadi bisa dikatakan pencerminan pada garis S atau pencerminan terhadap garis S. Nah, yang pertama keadaannya adalah jika misalnya kita punya titik B atau untuk titik B yang dia itu berada pada S, berada pada, ingat pada S, nah maka gambarnya seperti ini, titik B tepat ada pada S, nah maka ya hasil pencerminan titik B pada garis S itu adalah B aksen ya, nah, dimana B aksen itu adalah hasil pencerminan dari titik B. Kita mulai dengan dalil yang pertama, yaitu bunyinya adalah pencerminan adalah isometri. Dua itu ya, dua titik yang diketahui. Berarti kan kemungkinannya ada beberapa. Yang pertama, bisa jadi kedua titik ini atau titik A dan B itu berada pada sumbu pencerminan ya. Nah, maka karena dia pencerminan berarti harusnya berlaku ini ya. Ini pasti berlaku yang baris 2 ini. Nah, pada dasarnya tujuan pembelajaran kita khususnya hari ini ya adalah 3 hal. Nah, mungkin sebelum kita tadi kan kata Ibu diskusi ya terkait dengan latihan yang Ibu berikan. Nah, sebelum ke situ mungkin adakah dulu yang mau ditanyakan terkait dalil ya, dalil yang sudah Ibu jelaskan di dalam video. Asia, Bu. Oh, Asia. Silakan Asia. Ini, Bu, pada yang latihan nomor 2, Bu. Pencerminan adalah involusi atau MS kali MS itu sama dengan 1 atau MS inverse sama dengan MS. Nah, berarti itu tubuh yang dibuktikan tuh MS kali MS sama dengan 1 dan MS inverse sama dengan MS, itulah Bu yang dibuktikannya, Bu. Nah, yang ini kan atau ya, atau. Jadi Bu, selain pencerminan adalah involusi itu adalah MS, komposisi MS adalah identitas. Atau bahasa lainnya, inverse dari suatu pencerminan adalah pencerminan itu sendiri. Nah, jadi kalau kita bisa salah satu membuktikan misalnya yang ini, nah maka ini akan mengikuti, atau misalnya bisa membuktikan yang ini, maka yang ini akan mengikuti. Dan otomatis yang pernyataan ini juga akan terbukti. Nah, seperti itu Asia. Segmen A aksen dengan A itu misalnya tuh dimisalkan dengan D, boleh nggak, Bu? Boleh. Mungkin D, Bu. Soalnya kan ABC sudah jadi D, Bu. Oke. Nah, berarti sama-sama ya semuanya. Semoga yang belum menyimak ini bisa mengikuti. Nah, jadi gambarnya yang mentahnya ini ya diketahui. Nah, jadi cara membuktikannya Asia tadi menambahkan titik ya, nama titik antara A aksen, atau berarti titik di sini ya Asia ya. Maksudnya titik potong karena garis ya, berarti AA aksen dengan S. Nah, AA aksen dengan garis S. Kemudian ada lagi yang ditambah? Antara B dengan B aksen ditambah titik potongnya boleh lagi ya, Bu? Boleh, berarti titik apa setelah D? Oh, berarti ya, Bu. Ya, titik E adalah B aksen dengan garis S. Ada A, ada S, ada A aksen itu terjadi karena apa? Pencerminan, Bu. Ya, jadi alasannya karena definisi pencerminan. Kalau kalian masih ingat, identitas itu artinya kalau 2 kali pencerminan itu adalah dirinya sendiri. Nah, apa tuh? Maksudnya kembali ke objek itu lagi, misalnya objeknya titik. Nah, maka harus kita buktikan bahwa nanti dia kembali ke titik lagi. Lihat ya soalnya. Jadi I di sini identitas. Nah,
Jadi cara membuktikannya, clue-nya, kalian ambil sembarang titik. Kira-kira apa dulu yang diperlukan ya supaya kita bisa membuktikan ini, rumus ini? Titik. Ya, titik. Ya, pokoknya kita perlu objek sama kayak dalil 1 tadi. Pencerminan adalah isometri. Nah, kalau kita baca kalimat pencerminan isometri seharian nggak ada dapat membuktikan lah. Tapi kita pikirkan, oh, yang dibicarakan ini pencerminan ya. Untuk membuktikan pencerminan ini berarti harus ada objek dulu. Ada berapa kemungkinan kalau kita mengambil sembarang titik nih kedudukannya terhadap sumbu pencerminan. Nah, clue-nya ada 2. Kira-kira di mana titik A nih? Di luar dan pada garis lah, Bu. Iya, benar sama Anida. Ya, A itu bisa di luar S, ya, atau kita bisa, kalau secara simbol tuh gini nulisnya A-nya. Di luar S berarti dia bukan anggota garis S. Yo, berapa bayangannya sudah lupa kah? Habis UTS langsung hilang. Bergesernya 4 satuan lah, Bu. Iya, 4 satuan. Dari mana kalau ini dari mana kamu menemukan 4-nya? Di titik B-nya kan X-nya 6, titik A X-nya 2, jadi 6 kurang 2, 4. 4, iya betul. Ya, jadi ini arahnya adalah 4 ya. Terus AB ini tidak pada S. Terus AB ini juga tidak tegak lurus dengan S ya. Jadi AB ini memotong sumbu pencermin. Perhatikan segitiga ABC ya. Nah, ini kan ada segitiga ABC yang di sebelah sini. Terus di sini segitiga bahas mengenai pencerminan tapi menggunakan rumus umum ya. Jadi kita lebih ke pendekatan analitiknya minggu depan. Nah, mungkin itu dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.